Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dosen dan teman-teman online semuanya. Perkenalkan, saya Salsabila Wirayustisa, perwakilan dari kelompok 8 yang akan menjadi moderator di presentasi kali ini. Sebelum saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Anggota yang pertama ada Manis Karima Putri, NIM 2019-11193. Yang kedua, saya sendiri, Salsabila Wirayustisa, NIM 2019-11231. Dan yang ketiga, Gita Fitrotul Nurusyifa, NIM 2019-11247. Dan yang terakhir, Hitania Gunawan, NIM 2019-11430. Oke, kelompok kami akan mempresentasikan tentang teori dan estimasi produksi. Teori dan estimasi produksi ini memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pengertian produksi dan fungsi produksi. Yang kedua, memahami jangka waktu keputusan produksi. Dan yang ketiga, mengetahui bagaimana keputusan tingkat input optimum dilakukan sesuai dengan jangka waktu keputusan. Terakhir, memahami prinsip dasar pembuatan keputusan produksi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu produksi. Produksi adalah mengubah input menjadi output berupa barang atau jasa. Dalam pengertian sehari-hari, produksi adalah mengolah input baik berupa barang atau jasa menjadi output baik berupa barang atau jasa yang lebih bernilai dan lebih bermanfaat lagi. Produksi merujuk pada perubahan bentuk berbagai input atau sumber-sumber daya yang menjadi output berupa barang atau jasa. Kemudian input. Input adalah sumber-sumber yang digunakan untuk memproduksi sumber-sumber daya yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Input juga disebut dengan faktor produksi, karena input merujuk pada faktor-faktor yang telah digunakan. Hasil yang diharapkan dari input. Input dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor produksi manusia. Yang kedua, faktor produksi bukan manusia. Faktor produksi manusia adalah faktor yang dipengaruhi oleh manusia, seperti atau semua usaha yang dipenuhi atau dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan nilai dari benda tersebut. Contohnya adalah tenaga kerja terdidik dan terampil. Sedangkan faktor produksi bukan manusia yaitu ada contohnya seperti tanah, bahan makanan, bahan-bahan mentah, dan juga modal. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Fungsi produksi merupakan persamaan tabel atau grafik yang ditunjukkan output komoditas maksimum perusahaan yang bisa diproduksi pada setiap periode waktu dengan kombinasi berbagai output. 1. Input tetap, yaitu input yang tidak dapat berubah dengan mudah selama periode waktu tertentu, kecuali dengan mengeluarkan biaya yang besar. Yang kedua, input variabel, input yang dapat divariasikan atau diubah secara mudah dan cepat. Yang ketiga, periode jangka pendek, yaitu periode atau waktu di mana paling tidak ada satu input tetap. Yang keempat, periode jangka panjang, periode waktu di mana seluruh input adalah variabel. Penggunaan input variabel secara optimum.
1. Perusahaan harus terus menambah input variabel. Sepanjang tambahan penerimaan yang dihasilkan dari penjualan output melebihi tambahan biaya untuk menggunakan atau memperoleh input variabel tersebut. Yang kedua, perusahaan akan merugi dengan menambah unit input apabila tambahan penerimaan yang dihasilkan lebih kecil daripada tambahan biaya. Yang ketiga, produk pendapatan marginal adalah tambahan penerimaan yang dihasilkan dengan penggunaan tambahan unit tenaga kerja. Biaya marginal sumber daya adalah peningkatan biaya total akibat menambah unit variabel. Hasil atau return to scale. Skala hasil adalah derajat sejauh mana output berubah akibat perubahan tertentu dalam kuantitas semua input yang dipakai dalam produksi. Skala hasil tetap atau constant return to scale. Jika kuantitas semua input yang digunakan dalam produksi ditingkatkan secara proporsional, skala meningkat. Increasing return to scale. Jika output meningkat dalam proporsi yang lebih besar, skala hasil menurun. Directing to return to scale. Jika output menurun dalam proporsi yang kecil. Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ke web Sunan yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu Guru dosen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Kami kelompok 8 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.